Aku paling senang lompat-lompat. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana. Pada awalnya mungkin terasa sulit bagi yang pemula, tapi kalau kita tahu triknya bagaimana membujuk anak-anak, itu tidak susah. Anak-anak hanya perlu dibujuk bahwa yang mereka dengarkan dongeng itu akan lebih menarik daripada yang mereka tonton. Sebab di dongeng itu mereka bisa melihat langsung bonekanya, mengelus, menjadi bagian dari tokoh dan seterusnya. Sementara di televisi, mereka hanya dicekoki satu arah saja. Aku mau ke pasar pagi-pagi seger subuh-subuh. Aku mau ke pasar, udah bawa belanjaan, udah bawa duit. Asik subuh-subuh. Lagi asik belajar. Tiba-tiba tuh melempar petasan lagi. Mak kaget teman-teman. Ya, kenapa Mak Becky jadi pingsan ya? Nah, lihat tuh kepalanya kena tuh. Itu gara-gara dilempar petasan. Untung aja cuma kena dikit. Saya melihat pertama komunikasi dan kedekatan batin di antara orang tua dan anak. Selanjutnya orang tua bisa mengarahkan anak-anak agar berperilaku positif. Sehingga anak yang tadinya barangkali malas belajar, anak yang barangkali mau sikat gigi sebelum tidur malas, bisa dibentuk perilakunya secara positif lewat dongeng. Dan itu yang memang kami sudah dilakukan oleh para pendongeng terhadap anak-anak mereka masing-masing. Jadi kita membentuk watak anak-anak lewat dongeng. Kamu sekarang gajah, mulai hari ini jangan main petasan ya. Iya, Om. Ya begitu. Sekarang Om nggak laporin ke polisi. Kalau besok main petasan membahayakan lagi. Dongeng ini tidak cukup. Yang lebih diperlukan adalah keteladanan dari orang tua, termasuk para tokoh masyarakat. Sebab apalah artinya dongeng mereka dengar suatu hal yang baik, Adam yang bersaudara kembar dengan Iklimah, sedangkan Habil adalah anak Adam yang bersaudara kembar dengan Yuda. Saudara kembarnya. Jadi misalnya si siapa? Qabil nikah dengan Qabil merasa bapaknya itu nggak adil. Pada saat itulah iblis datang memengaruhi Qabil. Ini tak pantas engkau mendapatkan Yuda. Sebenarnya itu biasa tadi Pak Budi itu kan dongeng. Kita diceritain bahwa dongeng itu begini. Harus ada suara sedang, tinggi, atau kecil. Itu aja tertarik bahwa Aji juga kepengen terkenal gitu kayak Pak Budi gitu, bisa keliling Indonesia gitu kan. Nah, jadi intinya kalau misalnya kita bercerita itu kita harus tahu dulu maknanya apa, terus pesan dan kesannya di cerita ini apa. Setelah kamu kuasain, baru kamu. Kalau kita mendongeng itu kan bertampil gitu depan orang, bisa melatih kepercayaan diri kita. Kalau mendongeng bercerita itu kita membaca buku, gimana kita bisa cerita, amanati si cerita ini apa gitu. Ini kodok, Kodi, ya. Nah, si Kodi ini kita kenalan dulu. Aku namanya Kodi. Aku senang ketawa kayak gini. Yang lain bisa ngikutin nggak? Yang sebelah sana. Iya, aku nggak bisa ngikutin kayak si Kodi ketawanya. Susah teman-teman ya, susah ya. Emang susah, cuma aku yang bisa. Si Kodi yang berikutnya. Wow. Siapa ini teman-teman ya? Tasmania. Aku namanya Tasman. Aku paling senang lompat-lompat kepala nih. coba di kenyataan mereka melihat guru mereka masih merokok di halaman sekolah, mungkin orang tua masih berperilaku kurang pas dan seterusnya. Jadi contoh teladan dari para orang tua diperlukan oleh anak-anak selain dongeng yang mendidik. Belum meledak ya? Kaget semuanya, 1, 2, 3. Yang sebelah sono kaget. Yang sebelah situ kaget. Wah teman-teman, akhirnya dilemparin petasan sama Kodi dan Bumi. Main petasan emang asik. Teman-teman, kira-kira gimana? Yang salah siapa ya? Siapa tuh yang lempar petasan ya?
Ini kan mengganggu orang, bisa luka. Jadi sangat sedih sekali kalau ada orang tua menganggap dongeng tidak penting. Dongeng sangat penting, sebab itulah cara menjalin hubungan batin dengan anak. Dan selanjutnya hubungan akan hangat dalam keluarga. Itu menurut saya. Nanti dicewer sama malaikat gimana? Malaikat tidak suka. Allah apalagi sangat marah di bulan puasa main petasan. Ngerti nggak? Akhirnya sudah sembuh di Apa anak biasanya? Relatif Kak ya, dari mulai ada yang satu kelas kira-kira isi 15 anak, ada juga sampai yang 500 anak terakhir pernah. Jadi di satu musola itu 350 anak yatim, belum termasuk pengasuhnya, kemudian para orang tua. Jadi penuh sekali di musola itu. Pernah saya dapatkan di satu perumahan di Bekasi. Sebenarnya sulit nggak sih menguasai mereka itu? Semakin banyak semakin repot. Buat saya seorang pendongeng semakin happy kalau semakin banyak, dan semakin barangkali ada kaitannya kalau semakin sedikit anak dan tidak responsif, biasanya saya juga kurang ikut terpengaruh semangatnya. Tapi kalau semakin banyak anak saya semakin senang.